Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Mufid Amjadwi Putra dan juga rekan saya Ismawati serta Andi Monika ingin mempresentasikan mengenai Pancasila dalam kajian sejarah masa pra sampai pasca kemerdekaan dengan subbab yang pertama Pancasila dalam era pra kemerdekaan, yang kedua Pancasila dalam era kemerdekaan, yang ketiga Pancasila dalam era Orde Lama, yang keempat Pancasila dalam era Orde Baru, dan yang terakhir adalah Pancasila dalam era Reformasi. Untuk yang pertama, Pancasila era pra-kemerdekaan. Asal mula Pancasila secara budaya menurut Sunoto melalui kajian filsafat Pancasila menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 45, namun jauh sebelum tanggal tersebut, bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan mereka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada umumnya. Pancasila adalah ideologi dasar negara dan rumusan kehidupan bagi negara Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Pada tahun 1944, Jepang mulai mendekati kekalahan terhadap sekutu. Untuk itu, Jepang meminta bantuan bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang membentuk BPUPKI dengan anggota 60 orang dan Dr. Rajiman Wedyo Diningrat sebagai wakilnya Suroso dan Iki Bangase dari Jepang. Sidang dilakukan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang berakhir dan membentuk Panitia 9 untuk menyempurnakan rumusan dasar negara. Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar yang oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Di dalam rancangan pembukaan alinea keempat terdapat rumusan Pancasila yang tata urutannya tersusun secara sistematis. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya adalah Pancasila pada era kemerdekaan. Bangsa Indonesia pasca kemerdekaan mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi. Pada waktu itu, Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi multipartai dengan sistem kabinet parlementer. Partai-partai politik pada masa itu tumbuh sangat subur, dan proses politik yang ada cenderung selalu berhasil dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara. Pancasila pada masa ini mengalami masa kejayaannya. Selanjutnya, pada akhir tahun 1959, Pancasila melewati masa kelamnya di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada masa itu, Presiden dalam rangka tetap memegang kendali politik terhadap berbagai kekuatan mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik menurut Sumantri pada tahun 2006. Pada masa ini juga terjadi rumusan dasar negara ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang PPKI, selain itu terjadi juga pergejolakan pada era kemerdekaan Indonesia beberapa kali mengganti konstitusi. Secara yuridis, Pancasila juga dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sah. Era Orde Lama. Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa yang pernah dikeramatkan dengan sebutan azimat revolusi bangsa, pudar untuk pertama kalinya pada akhir 2 Dasawarsa setelah proklamasi kemerdekaan. Era Orde Lama ditandai dengan dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Pada masa itu, berlaku demokrasi terpimpin setelah menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945.
Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya yang dinamakan demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi terpimpin dalam praktiknya tidak sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya dan bahkan menyimpang, di mana demokrasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Selain itu, muncul pertentangan politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan, sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi makin memburuk. Puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan G30 SPKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Mengingat keadaan makin membahayakan, Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui surat perintah 11 Maret tahun 1969 yang disebut dengan Super Semar untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintah. Lahirnya Super Semar tersebut dianggap sebagai awal masa dari Orde Baru. Era Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat koreksi total atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat. Meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negeri ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan yang miskin. Era Orde Baru. Pada Orde Baru terjadi penyelewengan, pelanggangan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga pada masa ini banyak pejabat negara yang melakukan korupsi. Tak hanya itu, pada masa ini negeri Indonesia juga mengalami krisis moneter yang disebabkan oleh keuangan negara yang tidak stabil dan banyaknya hutang kepada pihak negara asing. Pancasila digunakan sebagai dasar negara, maka pada 1 Juni tahun 1968, Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat Indonesia tidak loyo. Bahkan, jika ada pihak-pihak tertentu yang mau mengganti, merubah Pancasila dan menyimpang dari Pancasila, pasti digagalkan. Meskipun pada awalnya Pancasila begitu diagung-agungkan, dan masa Orde Baru ini menunjukkan kinerja positif, tetapi lama-kelamaan hanya menjadi alat untuk orang yang berkepentingan, sehingga Indonesia mencapai masa terburuk pada tahun 1998. Peristiwa lengsernya Soeharto membawa Indonesia pada era reformasi. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana Pancasila di era reformasi. Memahami peranan Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam memahami peranan Pancasila di era reformasi, terlebih lagi dalam konteks Pancasila sebagai ideologi nasional dan dasar negara, merupakan sebuah keharusan agar setiap warga negara memiliki satu pemahaman mengenai fungsi pokok Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Elit politik dan masyarakat terkesan masa bodoh dalam melakukan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memang sedang kehilangan legitimasi, rujukan, dan elan vitalnya. Sebab utamanya karena rezim Orde Lama dan Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai kekuasaan yang otoriter. Untuk slide selanjutnya, kita bisa memahami masih pada era reformasi,
Pada era reformasi ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus mengalami berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi diharapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih diharapkan pada kondisi kehidupan masyarakat. Beberapa tantangan yang dihadapi pada masa reformasi antara lain sebagai berikut, yaitu adanya kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi. Lalu tantangan lainnya adalah menurunnya rasa persatuan kesatuan bangsa. Diharapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, serta terpacunya pembangunan bangsa-bangsa. Lalu dari beberapa materi yang kita ambil, kesimpulan yang dapat kita cari atau kesimpulan secara keseluruhan materi yang kita pelajari hari ini adalah dasar negara merupakan alas atau fundamental yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintahan, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Mungkin itu yang bisa kami presentasikan. Apabila ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.